Halo para penjelajah waktu, video yang baru saja kalian saksikan adalah sebuah interpretasi sejarah dan literasi kreatif. Cerita ini kami susun dari berbagai sumber dan tafsir yang beredar, dengan beberapa bagian yang kami sederhanakan dan gambarkan ulang agar lebih menarik secara visual. Ingat ya, visual yang tampil, termasuk karakter dan lokasinya, merupakan ilustrasi sinematik, bukan representasi faktual sepenuhnya. Kami selalu berusaha menyajikan setiap kisah dengan rasa hormat dan keseimbangan akurasi sejarah. Tentu, sebagai manusia kami tak luput dari keterbatasan, dan hanya Tuhan yang Maha mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Jika kamu menikmati perjalanan kita hari ini, jangan lupa untuk subscribe channel Harta Tahta Cerita dan aktifkan loncengnya. Dengan begitu, kamu tidak akan ketinggalan video-video terbaru penuh makna dari kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Sahabat beriman, kali ini kita akan menyimak kisah luar biasa dari Al-Quran, kisah pemilik dua kebun Syohibul Jannatain, yang tercantum dalam surah Al-Kahfi, ayat 32 hingga 44. Sebuah kisah tentang dua orang lelaki, sahabat dekat, namun berbeda dalam cara memandang nikmat Allah. Satu bersyukur dan tawakal, satu lagi sombong dan kufur. Hingga akhirnya, Allah menunjukkan bahwa semua kekayaan bisa lenyap dalam sekejap. Mari kita simak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan. Dua orang laki-laki, yang seorang yang kafir. Kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Dan di antara keduanya kebun itu, kami buatkan ladang Quran surah Al-Kahfi ayat 32. Inilah permulaan kisah dua sahabat, dua lelaki, dengan jalan hidup berbeda. Seorang kaya raya dengan kebun menakjubkan, dan seorang lain yang sederhana, namun penuh keimanan. Salah seorang dari mereka yang disebut dalam tafsir sebagai orang kaya, memiliki dua kebun anggur yang dikelilingi oleh pohon-pohon kurma yang menjulang tinggi. Di antara kedua kebun itu, terbentang ladang yang subur, dengan sungai jernih mengalir di bawahnya. Dan semua tampak begitu indah, seakan surga, dunia miliknya. Ia memiliki banyak harta dan tanah luas. Setiap musim panen, hasilnya selalu berlimpah. Orang-orang memandangnya dengan kagum, dan namanya terkenal sebagai pemilik kebun paling makmur di daerahnya. Namun seiring waktu, hatinya mulai lalai. Ia merasa semua itu adalah hasil dari kerja keras dan kecerdasannya sendiri. Ia lupa bahwa semua nikmat itu adalah karunia dari Allah. Kesombongan pun tumbuh di dalam dadanya. Maka, mulailah ia berbicara dengan sombong kepada sahabatnya yang lebih miskin. Dengan nada tinggi dan penuh rasa bangga, ia menegaskan betapa besar hartanya dan banyaknya pengikut yang mendukungnya. Ia merasa dirinya lebih mulia hanya karena kekayaan dunia. Ia berkata, sebagaimana dalam Al-Quran, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat." Quran Surah Al-Kahfi, ayat 34. Kalimat yang menunjukkan betapa hatinya telah dipenuhi rasa sombong dan bangga atas dirinya. Ia mengajak temannya berkeliling kebunnya, memperlihatkan kemegahan dan keindahan hasil tanamannya. Pohon-pohon kurma menjulang tinggi, anggur bergelantungan di pohon dan air sungai mengalir tenang di bawahnya. Namun, hatinya tertutup oleh rasa bangga dan lupa kepada Sang Pencipta. Lalu dengan nada angkuh, ia berkata, "Aku tidak mengira kebun ini akan binasa selama-lamanya, dan aku tidak mengira kiamat itu akan datang. Jikapun aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapatkan yang lebih baik dari ini." Betapa besar kesombongan itu, ia merasa kekayaan abadi, seakan dunia miliknya selamanya. Namun, sahabatnya yang beriman hanya tersenyum tenang. Dengan lembut, ia mengingatkan temannya bahwa semua nikmat adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesombongan hanyalah jalan menuju kehancuran. Ia mengajak temannya tersebut untuk bersyukur dan tidak tertipu oleh gemerlap dunia. Kemudian sang sahabat yang beriman pun berkata dengan lembut namun tegas,
Apakah engkau kufur kepada Tuhan yang telah menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu menjadikanmu seorang laki-laki yang sempurna? Ia mengingatkan bahwa segala kehidupan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari kekuatan manusia. Sang sahabat melanjutkan ucapannya dengan penuh keyakinan. Tetapi aku, demi Allah adalah hamba yang beriman, Dialah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan seorang pun dengannya. Kata-katanya penuh keikhlasan, menjadi cerminan hati seorang mukmin sejati. Sang sahabat kembali menasehati temannya dengan bijak. Mengapa ketika engkau memasuki kebunmu, engkau tidak mengatakan bahwa semua ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tiada kekuatan kecuali dengannya? Sebuah pengingat lembut agar manusia selalu mengingat bahwa setiap nikmat datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Namun, pemilik kebun itu tetap bersikap sombong. Ia tidak mau mendengarkan nasihat sahabatnya. Hatinya tertutup oleh kesenangan dunia, dan ia merasa tak ada yang mampu menggoyahkan kekuasaannya. Maka datanglah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menurunkan azab dunia dengan cara yang tak disangka-sangka. Dalam sekejap, kebun yang dahulunya subur dan megah berubah menjadi kehancuran. Angin kencang datang menerpa, hujan deras mengguyur, dan sungai yang dulu jernih meluap menghancurkan tanaman di sekitarnya. Segala hasil kerja kerasnya lenyap, hingga tidak tersisa satu pun pohon yang berdiri tegak. Maka hancurlah seluruh hasil kebunnya, hingga dia membolak-balikkan kedua telapak tangannya, karena telah hilangnya segala yang ia miliki. Begitulah balasan bagi kesombongan dan kelalaian terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia hanya bisa menyesal, menepuk dada, dan menangisi kebun yang dulu indah. Kini tinggal puing dan debu, air matanya pun jatuh, tapi tak ada yang bisa dikembalikan seperti semula. Penyesalan itu datang terlambat. Harta dan kejayaan yang dulu dibanggakannya telah lenyap dalam sekejap. Kini ia menyadari bahwa tidak ada kekuatan selain milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pelajaran besar bagi kita semua, bahwa kekayaan bukan jaminan kemuliaan, dan kemiskinan bukan tanda kehinaan. Yang membedakan hanyalah iman dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, "Tidaklah dua serigala lapar yang dilepaskan di tengah kawanan kambing lebih berbahaya bagi agama seseorang dibandingkan ambisinya terhadap harta dan kedudukan." Maka syukurilah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, dan jangan pernah bersikap sombong atas nikmat yang dimiliki di dunia, karena semua hanyalah titipan. Sahabat beriman, semoga kisah ini mengingatkan kita untuk senantiasa mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap kali melihat nikmat dan keberhasilan, karena semua yang kita miliki sejatinya hanyalah titipan darinya. Tidak ada satupun nikmat di dunia ini yang abadi, maka syukurilah setiap karunia sekecil apapun, dan jangan pernah merasa sombong atas apa yang kita miliki. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menuntun kita menjadi hamba yang bersyukur dan rendah hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.